Lombanya itu talent dan talentnya adalah modeling sama sulap. Kak Ojib tuh agak deg-degan. Bulak-balik, salto sana, salto sini, split sana gini. Nah saat itu dari 700 orang Kimi juara 1. Wah, tepuk tangan dulu. Dari 700 orang ternyata Kimi juara 1. Halo semuanya, kembali lagi di kelasnya Anak Indonesia. Yeay, tepuk tangan lagi dong. Senang sekali seperti biasa ada Kak Ojib Isma Putra di sini akan menemani teman-teman semua yang ada di rumah selama 30 menit ke depan. Tapi seperti biasanya kalau kita akan kedatangan narasumber yang inspiratif sekali di kelasnya Anak Indonesia, Kak Ojib nggak sendirian. Dan kali ini Kak Ojib sudah ditemani sama teman-teman kita dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Halo! Apa kabarnya? Sehat? Happy? Cakep. Terima kasih ya. Kita akan seru-seruan di sini bareng-bareng. Dan coba yang ada di rumah, ambil gadgetnya. Udah follow belum? Kalau belum, follow dong ya. Instagramnya The iKids dan juga bisa di-subscribe YouTube-nya di The iKids. Jangan sampai lupa ya. Nah, sebelum Kak Ojib panggil narasumber kita yang spesial hari ini, Kak Ojib punya sesuatu. Lihat tangan Kak Ojib semua di sini. Sudah dilihat? Oke. Tutup. Oke. Ini apa namanya? Jempol. Nah, jempolnya ditutup begini. Oke. Kita ambil. Tuh. Jempolnya ditarik, tempel lagi. Tarik lagi. Aduh. Tepuk tangan dong. Terima kasih ya, kalian baik sekali loh. Walaupun tidak menarik, kalian tetap tepuk tangan. Nah, Kak Ojib ceritanya pengen jadi seorang pesulap tadi. Tapi sepertinya memang tidak bakat ya. Nah, bicara soal pesulap, pas kali narasumber kita untuk hari ini adalah seorang pesulap cilik yang bakatnya banyak sekali. Kira-kira siapa? Yuk kita kenalan dulu, kita lihat video yang satu ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kimberly Michelle Olivia. Bisa dipanggil Kimi Olivia. Kimi umur 11 tahun. Kimi adalah pesulap cilik Indonesia. Kimi juga sering mengikuti lomba-lomba dan menjadi juara. Semoga dari semua prestasi Kimi bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat banyak orang. Semoga penampilan Kimi bisa menghibur semuanya. Terima kasih. Nah, tepuk tangan lu dong. Langsung hadir. Cuma nih teman-teman yang ada di rumah, jangan dilakukan di rumah. Karena mau gini berapa kali nggak akan bisa. Karena ini harus editingnya ada orang yang nah, spesial. Orang yang ya. spesial. Editingnya ada kakak-kakak dari The ITV Indonesia gitu. Sekali lagi dong tepuk tangan bintang tamu kita, the one and only Kimberly Michelle Olivia. Halo semuanya. Kimi boleh duduknya di sini sayang. Nah oke. Kimi, panggilannya Kimi ya berarti ya? Iya. Nama panjangnya Kimberly Michelle Olivia. Apa kabar? Baik. Baik. Kamu ini berarti usianya berapa? 11 tahun. 11 tahun. Nah, Kimi sekarang lagi sibuk apa aja sayang? Hari ini dan kemarin-kemarin Kimi lagi sibuk untuk persiapan lomba wushu. Kimi kemarin ada lomba wushu, sudah di video. Dan Kimi final nanti minggu depan, final wushu Sirkuit Nasional 2024. Wow, keren banget. Semoga ini bisa menjadi nambahnya lagi piala-pialanya dan juga prestasinya Kimi ya. Amin. Amin. Terima Oke. kasih. Nah, berbicara soal sulap, ini dari sejak kapan sebenarnya Kimi suka sama sulap? Kok bisa tiba-tiba jadi pesulap tuh awalnya gimana? Ceritain dong. Nah, Kimi tuh sulapnya dari umur 4 tahun. Saat itu ada lomba Melinda Festival yang kedua 2018. Kimi waktu itu umur 4 tahun setengah kayaknya. Nah, Mami itu mau ikutin Kimi lomba di situ, lomba Got Talent. Lombanya itu talent dan talentnya adalah modeling sama sulap. Kenapa sulap? Karena Mami itu dulu asistennya Om Alford. Om Alford itu main sulap. Pesulap ya. Ya, jadi saat itu Mami minta tolong Om Alford untuk ngajarin Kimi sulap. Nah, saat itu dari 700 orang Kimi juara 1. Wow, tepuk tangan dulu.
Dari 700 orang ternyata Kimi juara 1. Iya. Nah mulai itu Mami nanya, Kimi suka nggak sulap? Kimi bilang suka banget. Jadi diteruskan sampai sekarang. Sekarang kalau kita ngomongin soal sulap, kalau nggak salah itu sulap itu banyak alirannya ya Kimi ya. Dari mulai mentalis, ada klasik, ada escapology gitu ya. Ada juga illusionis, ada close up magic dan juga hipnotis. Nah, kalau Kimi sendiri itu masuk kategorinya aliran sulap apa? Dan yang membedakan dari setiap aliran sulap itu apa? Masuk ilusi klasik. Pertama klasik, abis itu Kimi juga belajar mentalis, hipnotis, close up. Nah, bedanya itu seperti misalkan klasik, itu lebih kecepatan tangan. Oh, oke. Pakai trik kecepatan tangan ya. Kalau mentalis biasanya kan ada kan prediksi, ya, dan banyak berbicaranya. Dan juga ada close up. Close up itu seperti main kartu, koin gitu. Kalau hipnotis, kita yang pesulapnya menghipnotis orang yang bisa di bawah alam sadar. Dan orangnya tuh yang bisa di bawah alam sadar, nggak sembarangan orang. Dan yang dihipnotis itu bisa mengikuti kata-kata yang diperintah, yang dikatakan oleh pesulap. Dan juga ada ilusi. Nah, ya. ilusi? Nah, ilusi itu dia lebih sulapnya ke barang-barang yang besar. Gitu. Kalau escapology itu seperti sulap yang meloloskan diri. Seperti tahu kan biasanya ada kayak sulap yang digembok, terus diborgol gitu ya. Ada waktunya nanti kalau nggak pasirnya turun atau ikannya gitu. Nah seperti itu. Oke, jadi perbedaannya banyak ya. Nah kakak sini mungkin ada beberapa yang baru tahu ya. Ternyata sulap ini alirannya banyak dan dijelaskan semua sama Kimi. Nah ini kalau bicara soal pesulap, Kimi kan pasti juga ada nih suka sama beberapa pesulap yang ada di Indonesia. Terutama pesulap Indonesia ini juga banyak sekali ragamnya. Kamu pernah nggak sih kolaborasi sama para pesulap Indonesia? Siapa? Pernah dong Kak. Nah saat kelas 1 itu kan sebelum COVID kan. Nah Mami challenge saat semester 1 masih belum COVID. Semester 2 udah COVID, makanya udah online kan. Sekolahnya enggak, jadi di online. Mami challenge saat itu Kimi kolaborasi dengan pesulap-pesulap seperti Om Jo Sandi, Ko Robert, ada Edmund Kong juga dari Singapura. Wow, sampai yang internasional kamu pernah kolaborasi. Nah, sebenarnya teman-teman ketahui kalau Kimi ini adalah pesulap cilik. Karena dari itu Kak Ojib mau minta sama Kimi menunjukkan trik sulapnya. Boleh? Boleh dong. Oke, gimana Kimi? Boleh? Silakan. Kita akan melihat bersama-sama sulap dari Kimi. Ini dia. Nah, oke, sekarang di sini Kimi punya kartu ATM Kak Ojib. Betul. Nah, sekarang di sini Kimi bakal tembusin. Rusak dong handphonenya. Apa kartunya patah dong nanti kartunya? Hah? Coba tarik Kak Ojib. Masih aman sama. Udah, tepuk tangan dulu dong. Tapi sebentar dulu. Apa? Oh belum. Nah, di sini kan tadi bisa nembus kan? Iya. Mari kita lihat. Tidak ada bolong. Boleh dicek? Hah? Ini loh. Metal pun. Ini metal loh. Ini bolongnya gimana ini? Ntar dulu. Oke, tepuk tangan sekali kalau gitu. Kasih. Wah, Kak Ojib kena prank, kena sulap dan juga kena prank. Kira handphone beneran, ternyata ini metal. Aneh kok bisa tembus ya. Oke, ini adalah salah satu trik sulap yang Kimi tampilkan untuk kita. Cuman Kimi ini bakatnya masih banyak yang lain. Penasaran? Pengen tahu apa aja? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Kelasnya Anak Indonesia. Hai, terima kasih masih bersama Kak Ojib, Kimberly atau Kimi dan juga teman-teman dari STABN Sriwijaya di Kelasnya Anak Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Nah, seperti yang Kak Ojib janjikan tadi di segmen sebelumnya, kita akan bersama-sama melihat salah satu bakat yang dimiliki oleh sang pesulap
cilik kita ini yaitu Kimi atau Kimberly. Salah satunya adalah untuk menantang Kimi untuk mengkombinasikan wushu dan juga gimnastik. Nah, dari sulap kita beralih ke wushu dan juga gimnastik. Kimi, are you ready? Oke, silakan Kimi. Tepuk tangan buat Kimi dong. Setuju ya kalau Kimi ini keren banget ya, keren banget. Oke, Kimi terima kasih ya, performance-nya keren sekali. Nah kalau tadi Kak Ojib tuh agak deg-degan, bolak-balik, salto sana, salto sini, split sana gini. Ini berarti bisa dibilang kamu pasti udah latihannya cukup lama ya. Nah kalau boleh tahu, ini berapa lama kamu mendalami gimnastik dan juga wushu? Kimi mendalami gimnastik dan wushu sudah dari umur 5 tahun atau 4 tahun setengah. Umur 5 tahun udah gimnastik dan juga wushu. Oke, berarti sudah hampir 6 tahun berarti ya. Kimi menggeluti bidang wushu dan juga gimnastik. Oke, nah kalau nggak salah juga nih ya teman-teman semuanya, beberapa bulan kemarin Kimi ini sempat menjadi juara 1 gold medal Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabur Gimnastik Floor, betul? Betul. Oke, tepuk tangan dulu dong. Dapat gold medal lagi. Ini apa yang dipertandingkan? Boleh diceritain nggak Kimi? Boleh. Nah di gimnastik ini ada 3. Ada floor. Floor itu kayak koreo di lantai. Dan juga ada papan keseimbangan. Kayak beam gitu. Dan yang terakhir meja lompat. Oke, jadi itu kamu dapat gold medalnya untuk Floor. cabang olahraga yang gimnastik floor. Oke. Selain gimnastik, kamu juga ini katanya pernah jadi juara 1 wushu Portu Jianshu. Bener nggak nih Kak Ojib ngomongnya? Bener ya? Iya, Wushu Portu Jianshu. Jianshu, pakai C. Oh, Jianshu, jurus pedang. Dan juara 2 wushu Portu Changquan, jurus tangan kosong. Bener? Juara 2. Changchen. Aduh maaf nih, Changchen, oke. Itu untuk jurus tangan kosong. Iya. Berarti kamu langsung dapat 2 tuh ya. Iya, Nah, kalau Jianshu ini jurus pedang. Kalau Changchen itu jurus tangan kosong. tangan kosong gitu ya. Nah emangnya di wushu sendiri kamu udah ada di tingkat mana? Nah di wushu ini Kimi udah di tingkat nasional. Nah Kimi udah ada 2 kan, Jianshu dan Changchen. Kimi ini lagi di kategori C. Oh, oke. Tahun depan mau ke kategori B. Asik, ntar lagi terus lagi naiknya grade-nya naik terus ya. Nah teman-teman kita akan break sebentar karena Kimi harus mempersiapkan alat-alat untuk performance di akhir nanti. Penasaran kira-kira Kimi akan performance apa lagi ya? Yuk kita bersabar sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Kelasnya Anak Indonesia. Terima kasih masih bersama kami di Kelasnya Anak Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Masih ada Kak Ojib di sini, ada Kimberly atau Kimi dan juga teman-teman dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Masih semangat guys?
Masih dong, karena kita belum lihat Kimi akan sulap lagi ya. Oke, kita sebelum lihat performance terakhirnya Kimi yang seperti dijanjikan di segmen sebelumnya, kita akan mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Kimi, ini katanya performance sulapnya akan kamu mix dengan sebuah dance, betul? Iya. Itu gimana ceritanya, kan waktu awal dulu modeling campur sulap. Nah sekarang sulap dan juga dance. Itu idenya siapa? Itu tuh saat dulu kan Kimi kan udah sulap kan. Nah Kimi juga belajar dance. Oh, jadi dance juga. saat performance Mami juga kepikiran untuk sulap dicampur, di mix dengan dance. Oh oke. Berarti ini terus melakukan improvisasi ya. Apalagi nih sulap bisa di-collab pakai apa lagi. Dan untungnya ini bakatnya banyak banget nih Kimi, ternyata dance juga bisa guys. Dan ini kan harus ngebagi fokusnya, kamu banyak banget nih. Terus gimana nih kamu ngebagi fokus, misalnya lagi sulap abis gitu sambil ngedance. Udah pasti energinya juga harus ekstra. Belum lagi ngatur nafasnya, ngatur konsentrasinya. Gimana itu, gimana? Nah caranya tuh saat latihan Kimi belajar satu-satu, misalkan belajar dance-nya dulu, apalin koreonya, habis itu belajar sulapnya, habis itu baru digabung. Oke, jadi belajar itu dipisah satu persatu gitu ya. Biasanya belajar sulapnya dulu atau dance-nya dulu? Biasanya sih dance sama sulapnya aja sih, ya suka-suka aja. Oke, moodnya kayaknya pengen belajar dance-nya dulu. Udah sampai hafal koreonya semua, baru belajar sulapnya nanti akan ditampilkan seperti apa gitu ya. Nah bakat kamu ini banyak, terus ada nggak sih sebenarnya target yang ingin kamu capai dalam waktu dekat ini? Ada dong. Apa itu? Nah bulan depan kan Hari Anak Nasional kan 23 Juli. Nah Kimi ini dan ya teman-teman, Kimi akan menuju rekor Indonesia. Oh original. itu tuh ada pinnya tuh di situ ya, oke. Doain ya kakak-kakak semua ya, semoga Kimi menorehkan prestasi baru lagi di Indonesia. Dan kalau Kak Ojib mau nanya nih ya, ini dari bakat Kimi yang banyak sekali. Sebenarnya kalau ditanya cita-citanya seorang Kimi itu apa? Kimi cita-citanya itu bisa menjadi pesulap Indonesia yang terkenal. Amin. Bisa menjalani semua negara dan tampil di semua negara. Amin, bisa keliling dunia gitu maksudnya ya. Oke. Dan juga kalau masalah wushunya, gimnastik, dance itu sambil mengikuti aja, cuman lebih fokusnya di sebagai pesulap nantinya ya. Amin. Semoga Kimi juga bisa membanggakan nama Indonesia nanti ya. Nah, seperti yang Kak Ojib mau bilang ini, kalau bisa dikatakan Kimi adalah seorang anak yang beruntung sekali ya. Karena diberikan sama Tuhan bakat yang luar biasa dan juga banyak. Karena gak semua anak-anak seperti kamu loh ya. Ada gak nih pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman yang ada di rumah untuk mereka semangat menggapai cita-citanya? Ada dong Kak. Silakan sayang. Nah buat teman-teman yang mau mencapai cita-citanya, jangan lupa tetap semangat mencapai cita-citanya. Jangan pernah putus asa. Dan juga selalu berdoa ya. Amin, bagus. Nah, kalau bicara soal karirnya Kimi yang sampai sekarang udah banyak prestasi, kegiatannya juga banyak banget, lombanya juga banyak. Pasti ada support system yang selalu mendukung Kimi dong ya. Entah itu keluarga, teman-teman, guru-guru di sekolah. Ada yang ingin Kimi sampaikan nggak ke mereka? Ada dong. Kimi mau mengucapkan terima kasih untuk orang tua Kimi, Mami dan Dedi. Dan Dede juga sudah sering menemani Kimi setiap hari, mengikuti Kimi aktivitas, les-les, dan juga terima kasih buat pelatih Kimi yang sudah mengajarkan Kimi. Udah? Ya, terima kasih. Gemes banget ya. Oke, tapi nggak kerasa sudah 30 menit kita bersama-sama mendengarkan kisah inspiratif dari seorang Kimi, sang pesulap cilik yang bakatnya luar biasa banyak sekali. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua di kelasnya Anak Indonesia. Dan juga Kak Oji mau mengucapkan banyak terima kasih sekali untuk teman-teman dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya yang sudah menemani keseruan hari ini. Semoga obrolan hari ini bisa menginspirasi kita semua. Tepuk tangan buat kalian dulu, yang keren sekali. Semangat kuliahnya ya guys. Ada yang udah semester mau akhir, mau skripsi segala macam ya. Mudah-mudahan bisa lulus dengan nilai yang baik dan juga bisa menginspirasi buat semuanya. Dan karena challenge yang sudah diberikan untuk Kimi bisa dilalui semua dengan baik, berarti dengan sangat bangga Kak Ojib ingin menyatakan bahwa
Kimi atau Kimberly lulus dari kelasnya Anak Indonesia, terus berprestasi dan juga tetap mengharumkan nama Indonesia di setiap bakat yang dimilikinya. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kimi. Dan juga saat ini Anda sudah bisa menyaksikan program-program unggulan The Eye TV di platform The Eye Plus yang bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan juga Apple Store. Dan jangan lupa saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. The Eye Plus, discover inspiring content. Dan sekarang saatnya Kak Oji pamit, sampai jumpa dan ini dia penampilan spesial dari Kimberly Michelle Olivia. Take your medication, Roman. Take a short vacation, Roman. You'll be okay. You need to know your station, Roman. Some alterations on your clothes and your brain. Take a little break from your side of things. There's so much you can take. I know how far you need a Roman holiday. Roman holiday, a Roman holiday. You suck at life. You don't want a round three, you done suffer twice. Worship the queen and your mic a pass. Keep it real, these bitches couldn't wipe my ass. Anyway, stylist, go get Bulgari. I am the ultimate Bengali. You bitches can't even spell that. You hoes bugging, repel that.